Halo, selamat datang kembali di channel Removie. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Gimana kabarnya? Mimin harap kita semua dalam keadaan sehat. Film yang akan Removie dongengkan kali ini berjudul It Came From The Desert tahun 2017. Oke, segera siapkan cemilan, minuman panas atau dingin, manis atau tawar, dan langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Suatu hari pada tahun 1951 di sebuah gurun di New Mexico, tampak sebuah benda angkasa menghantam daratan. 60 tahun kemudian di sebuah fasilitas penelitian, 3 orang tentara berlari sembari sesekali menembak ke arah sesuatu. Saat akan menutup sebuah pintu, seorang tentara yang panik tidak dapat mengingat kombinasi kunci otomatis, sementara sekelebat bayangan mulai mendekat. Akibat hal ini, dia terpaksa harus bertahan. Nah, sosok misterius tersebut berhasil menyerang dia. 2 tentara yang tersisa masih terus berlari. Malang salah satu tentara kembali mendapatkan serangan sehingga sang rekan melanjutkan pelarian seorang diri. Namun baru saja dia mencapai pintu keluar, secara mengejutkan sesosok semut raksasa menyerang dia. Tidak lama setelah itu, 2 orang pria Meksiko bernama Jorge dan Flaco sampai di gurun yang sama. Menurut Jorge, sore itu ketika menyiapkan tempat pesta untuk sejumlah orang Amerika, dia menemukan sebuah fasilitas penelitian yang ditinggalkan dan melihat benda-benda berharga. Jadi tujuan mereka adalah mengambil benda-benda tersebut. Untuk sampai ke fasilitas, mereka harus melewati sebuah terowongan. Baru saja keluar, mereka sudah menemukan selongsong peluru dan sebuah senjata dari tangan seseorang. Bersamaan dengan itu, bayangan besar muncul menyerang Jorge. Melihatnya, sontak Flaco bergegas kabur. Sayang belum sempat Flaco mencapai mobil, sesosok serangga raksasa sudah terlebih dahulu menghabisi dia. Beralih pada seorang pemuda bernama Brian yang tengah menonton film zombie yang diperankan oleh aktor kegemarannya. Sesaat kemudian rekan Brian yang bernama Lucas datang untuk menjemput dia menuju tempat pesta. Jadi ceritanya Lucas adalah pembalap motor cross profesional, sedangkan Brian bertugas sebagai mekanik. Setelah motor Lucas dimuat ke mobil, mereka berdua pun berangkat. Alih-alih langsung menuju tempat pesta, tanpa sepengetahuan Brian, Lucas ternyata telah mengundang seorang gadis cantik bernama Lisa. Hal ini tentu saja membuat Brian yang menyukai Lisa menjadi sangat canggung. Tapi Lucas segera mengajak mereka berangkat menuju gurun. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka dibuntuti oleh 2 pembalap motocross. Tidak terima dengan penghinaan yang diberikan, maka Lucas memutuskan keluar dan memerintahkan Brian mengambil alih kemudi. Lantas dari atas mobil, Lucas langsung memacu motor dia untuk berlomba dengan kedua pembalap tadi. Selang beberapa waktu mereka sampai di tempat pesta dengan Lucas yang memenangi perlombaan dadakan itu. Rupanya kedua orang ini adalah pembalap profesional saingan Lucas yang bernama Tim dan Craig. Kejadian tadi tentu saja membuat mereka marah, apalagi menganggap Brian telah melakukan kecurangan dalam mesin Lucas. Tapi Lucas langsung mengajak Brian meninggalkan mereka. Singkat waktu, pesta itu pun dimulai. Di tengah pesta, Lucas memaksa Brian untuk berbicara kepada Lisa. Hanya saja melihat aksi heroik Lucas di motor tadi menyebabkan Brian merasa minder. Namun Lucas berkata seseorang akan merebut Lisa jika dia tidak segera bertindak. Mendengar itu, Brian akhirnya memberanikan diri maju. Sayang di waktu yang bersamaan, Craig terlebih dahulu mengajak Lisa bicara. Sehingga dengan sangat menyesal, Brian memutuskan pergi meninggalkan pesta. Sementara itu sebagai juara balap, Lucas diminta naik ke panggung untuk memberikan sambutan. Tapi Lucas yang menyadari dia tidak akan pernah menjadi juara tanpa dukungan seorang mekanik handal meminta Brian untuk ikut naik. Sayang Brian yang sedang menyendiri di ujung tebing tidak mengetahui hal itu. Sejurus berselang, Lucas muncul mengejutkan dia. Mereka sempat merasa heran melihat sebuah mobil yang ada di seberang tebing, tapi tidak melihat siapa-siapa. Di sini Lucas kembali menyemangati Brian untuk mengejar Lisa, tapi tetap saja Brian merasa minder. Ketika Brian melempar kaleng minuman ke bawah, dia melihat sebuah terowongan yang membuatnya penasaran, sehingga mengajak Brian untuk memeriksa. Begitu melewati terowongan, mereka melihat penanda fasilitas penelitian milik sebuah perusahaan yang kebetulan selama ini menjadi sponsor Lucas. Brian mengatakan perusahaan itu juga salah satu kontraktor militer terbesar di Amerika Serikat dan berpikir agar mereka lebih baik tidak memasuki fasilitas penelitian yang telah ditinggalkan itu. Namun Lucas yang merasa semakin penasaran mengabaikan peringatan Brian sehingga terpaksa Brian mengikuti dia.
Di dalam mereka sempat melihat noda darah yang tentunya membuat Brian semakin khawatir. Tapi Lucas bersikeras terus melanjutkan penelusuran dengan harapan menemukan suatu rahasia. Sementara itu, Lisa yang tidak melihat keberadaan Lucas dan Brian mencoba mencari mereka hingga sampai ke pinggir tebing dan melihat mobil yang sama. Dari belakang Lisa, tiba-tiba Craig muncul mengejutkan dia. Di sini lagi-lagi Craig mencoba menggoda Lisa. Alhasil dengan kesal Lisa menghajar Craig. Pada waktu yang sama, Lucas dan Brian sampai ke sebuah ruangan yang cukup berantakan. Dari situ mereka memasuki sebuah dapur untuk mencari minuman. Brian kembali merasa heran mengetahui lemari es tersebut masih dingin, padahal fasilitas itu sudah terbengkalai. Di sebuah ruangan berlabel bed 9, mereka menemukan sesuatu yang tampak seperti sarang hewan dan berlendir. Pada sudut ruangan mereka juga melihat sebuah benda aneh, hingga tiba-tiba terdengar suara yang mengejutkan mereka. Ketika keluar dari bed 9, mereka sempat melihat sekelebat bayangan melintas di ujung lorong. Bukannya menyerah, Lucas justru memanggil dan mencoba mengikuti. Tapi setelah melihat noda darah yang berhamburan di dinding, akhirnya Lucas merasa getir dan bersedia pergi. Rupanya di ujung lorong terdapat sebuah pintu tertutup dengan peringatan bahaya. Manakala keluar dari dapur, mereka begitu terkejut melihat seekor semut raksasa sehingga bergegas kembali bersembunyi ke dalam dapur. Bersamaan dengan itu, ponsel Lucas juga tiba-tiba berbunyi, di mana ternyata yang menghubungi adalah Lisa. Untuk itu, Lucas segera memberitahu lokasi dan kondisi mereka yang terjebak oleh seekor semut raksasa serta meminta bantuan. Sayang belum selesai pembicaraan ini, jaringan yang terganggu menyebabkan sambungan terputus. Oleh karenanya, mereka berdua terpaksa harus mencari benda yang dapat digunakan sebagai senjata. Saat mencoba memberanikan diri untuk maju, tanpa diduga sebuah rak terjatuh sehingga mereka bergegas kembali bersembunyi. Malang akibat hal ini, semut yang ada di luar tadi masuk menggeledah tempat itu. Lantaran tidak menemukan apa-apa, sang semut kembali keluar. Merasa tegang, Lucas memutuskan membuka kaleng minuman yang dia bawa sehingga menimbulkan suara. Benar saja, semut tadi akhirnya kembali dan menemukan mereka, sehingga mereka harus berjuang untuk menyelamatkan diri. Dalam usaha bertahan ini, sang semut berhasil meraih kaki Brian. Parahnya, Lucas masih sempat menenggak minuman sebelum memutuskan menolong. Ketika nyawa mereka berdua ada di ujung tanduk, tiba-tiba Lisa datang menghabisi semut raksasa tersebut, sehingga keduanya hanya bisa ternganga. Setelah kejadian ini, Lisa mengajak mereka bergegas pergi karena berdasarkan peringatan yang ada di dinding, tindakan tadi menyebabkan sang semut memancarkan feromon alarm yang mengakibatkan semut-semut lain yang ada di sekitar situ akan berdatangan. Rupanya benar, sejurus kemudian dua sosok semut raksasa pun datang mengejar mereka, tapi mereka berhasil berlindung di sebuah ruangan. Begitu kedua semut tadi pergi, mereka menyadari tengah berada di ruang kontrol. Dari sebuah monitor, mereka menonton kartun lama mengenai para semut yang berubah menjadi raksasa dan bekerja untuk seekor ratu. Dari monitor itu juga mereka melihat bat 9 yang merupakan salah satu sarang semut, di mana ternyata benda yang ada di sudut ruangan merupakan sebuah senjata. Oleh karenanya, Brian dan Lucas langsung menembaki semut-semut itu layaknya sedang bermain game. Namun permainan ini terhenti ketika seorang pria yang mengaku bernama Dr. Renat muncul di monitor. Renat berkata dia adalah salah satu orang yang terlibat dalam proyek bernama DEM. Jadi setelah wabah yang terjadi pada tahun 1951, mereka melakukan eksperimen menggunakan sepotong DNA alien yang diambil dari meteorit serta menyambungkannya dengan DNA semut api dan tarantula. Tujuan mereka adalah membuat aplikasi komersial demi kemajuan hidup manusia. Sayang, sampel semut dari bat 9 merusak jadwal makan dan melakukan penyergapan terhadap semua orang di fasilitas tersebut. Setelah memakan manusia, semut-semut membuat koloni di tempat gelap dan sejuk sehingga sang ratu semut dapat menelurkan ribuan semut dalam sehari. Hanya saja semut-semut ini membutuhkan etanol yang merupakan bahan penyusun protein yang diperlukan untuk membuahi telur-telur mereka. Mendengar itu, Lisa pun menyadari minuman beralkohol yang ada di pesta akan menarik perhatian para semut, sehingga mereka harus memperingatkan rekan-rekan di sana. But I gotta say, it's pretty awesome. Oh, guys! Sementara itu di pesta, seorang pria melihat drum minuman yang ditarik oleh sesuatu. Saat didatangi, dia begitu histeris mendapati seekor semut raksasa tengah meminum isi drum tersebut. Nah, semut yang mendengar ini langsung menyerang dia. Pada waktu yang bersamaan, gerombolan besar semut berhamburan dari gurun memporak-porandakan pesta beserta orang-orang di sana.
Selang beberapa waktu, Lisa, Brian, dan Lucas sampai ke tempat pesta dan mendapati kondisi yang sudah kosong dan berantakan. Oleh sebab itu, mereka berencana untuk memberitahukan hal tersebut kepada pihak militer. Namun baru saja memasuki mobil, tiba-tiba sesosok semut muncul menyerang, sehingga terpaksa mereka kabur menggunakan sepeda motor tepat sebelum mobil itu terpental. Dalam perjalanan mereka memutuskan untuk berpisah supaya memecahkan perhatian sang semut. Ketika mencapai sisi tebing, Brian berniat melompat, tapi Lisa segera menginjak rem sehingga keduanya terjungkal. Hal ini membuat Brian marah. Hanya saja menurut Lisa, Brian tidak akan dapat melewati jurang itu, bahkan untuk seorang Lucas sekalipun. Mendengarnya, Brian langsung mengungkapkan rasa cemburu dia terhadap Lucas. Alhasil, kendati di kondisi genting ini, terpaksa Lisa mengatakan kalau dia menyukai Brian ketimbang Lucas yang bertindak sembrono, dan dia setuju diundang ikut ke pesta bukanlah untuk berkumpul dengan para pembalap itu. Kalimat ini sontak membuat pikiran Brian melayang hingga akhirnya dia menyadari Lisa telah diseret oleh seekor semut. Melihat itu, Brian berniat mengejar, melang sepeda motornya tidak mau menyala. Selang beberapa saat, Lucas pun datang. Walau mendengar kejadian yang menimpa Lisa, Lucas tetap mengajak Brian pergi mencari bantuan dengan alasan mereka tidak akan dapat menyelamatkan Lisa. Tapi Brian menolak dan memaksa untuk mengejar Lisa. Tidak ingin mengecewakan sang sahabat, terpaksa Lucas menyetujui permintaan tidak masuk akal ini. Tidak lama kemudian mereka sampai di depan sebuah gua dan langsung masuk hanya dengan bermodal senter dan korek api. Cukup lama menelusuri gua yang gelap ini, akhirnya mereka mencapai sebuah sarang bersinar yang dipenuhi jaring dan kepompong. Pada salah satu kepompong mereka menemukan Lisa dalam kondisi masih hidup, sehingga menyadari kepompong lain yang berisi rekan-rekan mereka disiapkan untuk memberi makan sang ratu semut. Tatkala sedang berusaha membuka kepompong yang membalut tubuh Lisa, tiba-tiba seekor semut muncul, tapi langsung diusir oleh seorang pria yang ternyata Renard. Renard berkata kepompong itu hanya dapat dibuka menggunakan sebuah alat khusus, jadi sebaiknya mereka terlebih dahulu pergi sebelum para semut berdatangan. Tidak memiliki pilihan, terpaksa Brian meninggalkan Lisa seraya berjanji akan kembali. Renard lalu memperingatkan agar mereka harus waspada terhadap senjata otomatis berkaliber 50 yang bertebaran di gurun, sehingga memberikan sebuah peta lokasi senjata-senjata tersebut agar mereka tidak memasuki jangkauan tembak. Renard juga memberitahu bahwa cangkang para semut tidak dapat ditembus dengan senjata biasa, jadi harus menggunakan senjata khusus. Untuk itu, Renard memberitahu sebuah lokasi di mana senjata eksperimental yang mereka buat disimpan. Yang menjadi masalah, mereka hanya memiliki waktu sekitar 30 menit sebelum semut-semut itu menyerang kota. Di sisi lain, telur ratu semut bat 9 ini akan menetas menjadi semut-semut bat 10 yang lebih sempurna. Malang saat akan melanjutkan perjalanan, sang ratu semut pun muncul menghabisi Renard. Melihat ini, sontak keduanya bergegas kabur. Not that way. Selang beberapa waktu mereka sampai ke bangunan yang dimaksudkan oleh Renard. Hanya saja di atap bangunan terdapat sebuah senjata otomatis. Setelah mencoba maju, ternyata senjata itu macet sehingga mereka bisa masuk dengan aman. Di dalam mereka menemukan sesosok tubuh yang cukup mengenaskan. Oleh karenanya mereka bergegas menggeledah isi ruangan tersebut. Sayang, cukup lama menggeledah mereka tidak menemukan satupun senjata dan justru hanya menemukan lemari es yang berisi minuman. Tapi saat akan menggeledah ruangan lain, tiba-tiba seekor semut sudah ada di dalam bangunan sehingga menyebabkan mereka berdua terjebak. Tidak memiliki pilihan lain, maka mereka berniat untuk melawan sang semut. Namun sebelum itu terjadi, Lucas memutuskan untuk mengambil minuman yang ada di lemari es. Ketika akan diambil, rupanya terdapat sebuah tombol di bawah kaleng minuman tersebut, di mana Lucas menyadari Brian sudah tidak ada. Sesaat kemudian, pintu di belakang Lucas terbuka dan ternyata Brian ada di dalam. Di ruangan ini mereka menemukan dua buah senjata yang otomatis aktif saat disentuh. Tidak jauh dari situ, mereka juga menemukan sebuah alat pemotong yang kemungkinan dapat digunakan untuk membuka kepompong. Selanjutnya pada dua buah lemari mereka juga menemukan pakaian tempur. Lantas dengan benda-benda tersebut mereka pun keluar menghabisi semut tadi hingga amunisi Brian habis. Begitu keluar dari bangunan mereka menemukan dua buah sepeda motor trail. Alhasil dengan bersemangat mereka pergi menuju gua tempat Lisa disekap. Sampai di sana, Brian bergegas membuka kepompong yang menyelubungi tubuh Lisa. Setelah Lisa dibebaskan, Lucas menyerahkan senjata dan meminta Brian menghabisi sang ratu semut. Dari situ, Brian berteriak memancing ratu semut keluar. Melihat sang ratu keluar dengan cepat, Brian memberondong hingga amunisi dia habis.
Malang untuk mengisi ulang, ternyata diperlukan kalimat perintah yang tidak diketahui oleh Brian. Akibat hal ini terpaksa mereka berdua kabur meninggalkan tempat itu. Setelah kawanan semut yang mengejar Brian dan Lisa melintas, Lucas keluar dari persembunyian dan segera menyelamatkan rekan-rekan lain yang masih diselubungi oleh kepompong. Di luar dalam kejaran kawanan semut, Brian memacu sepeda motor menuju senjata otomatis yang dikatakan oleh Renard. Untungnya kedua senjata otomatis tersebut tidak mendeteksi mereka sebagai ancaman. Tapi saat gerombolan semut melintas, kedua senjata ini langsung melepaskan tembakan. Baru saja mereka merasa tenang melihat semua semut telah musnah, tiba-tiba dari atas tebing sang ratu serangga muncul. Menyadari hal ini, terpaksa Brian kembali memacu sepeda motornya. Di sarang semut, setelah semua rekan dibebaskan, Lucas memerintahkan mereka pergi dan meminta alat semprot minuman milik seorang rekan. Lucas selalu menyemprotkan minuman itu ke sekeliling sarang semut. Namun saat akan membakar tempat itu, tiba-tiba masih terdengar suara seorang rekan lagi, sehingga Lucas membuka kepompong yang ternyata berisi tim sang musuh bebuyutan dia. Beralih pada Brian dan Lisa, dalam perjalanan mereka mencapai pinggir tebing sehingga kembali berhenti, sedangkan Ratu Semut semakin mendekat. Tidak memiliki pilihan, Lisa yang sebelumnya melarang Brian melompat, kali ini justru meyakinkan kalau Brian bisa membawa mereka menyeberang ke tebing sebelah. Setelah adrenalin dia dibakar oleh Lisa, maka tanpa keraguan Brian pun memacu sepeda motor untuk melompati tebing. Setelah berhasil sampai ke tebing seberang, dengan girang Brian mengejek Ratu Semut yang tidak dapat mengejar mereka. Melihat itu, Lisa mengajak Brian segera pergi menggunakan mobil yang terbengkalai di sana. Naas ketika akan berangkat, mobil ini tidak dapat bergerak. Rupanya dari seberang tebing, sang Ratu Semut telah melepaskan jaring yang menarik mobil tersebut ke pinggir tebing. Sehingga Brian mencoba menggunakan senjata, namun dia masih gagal memberikan perintah. Oleh sebab itu, Lisa langsung mengambil alih, di mana perintah yang dia ucapkan berhasil mengisi ulang amunisi, sehingga tanpa ampun Lisa menghabisi sang Ratu Semut hingga meledak bersama mobil mereka. Give me some sugar, baby. Setelah melepaskan tim, Lucas memerintahkan tim pergi, sedangkan dia akan membakar tempat itu. Sayang, seekor semut menetas dan langsung menyerang sehingga korek yang dia pegang terjatuh. Di luar gua, tim memberitahu kepada Brian yang baru saja datang bahwa Lucas masih berada di dalam untuk menghancurkan telur. Mendengarnya, Brian berniat masuk tapi dicegah oleh tim dengan alasan dia tidak akan bisa keluar lagi dengan selamat. Bersamaan dengan itu, Craig kembali. Mendapati tim selamat, tentunya Craig sangat senang. Namun tim berkata Lucas yang menyelamatkan mereka semua justru masih berada di dalam. Mendengar ini, maka tanpa berpikir lagi Craig langsung masuk. Tidak berselang lama, sebuah ledakan besar terjadi dari dalam gua, diikuti dengan keluarnya Craig dan Lucas yang sontak membuat mereka sangat bahagia. Atas tindakan heroik Lucas dan Craig, akhirnya mereka bertiga berdamai. Lisa juga memuji keberanian Craig serta memaafkan tindakan tidak sopan Craig sebelumnya. Sedangkan Brian akhirnya mendapatkan minuman pertama dari Lisa setelah sejak awal pesta dia tidak mendapat satu minuman pun. Belum sempat Brian menenggak minuman itu, terdengarlah suara kendaraan mendekat. Awalnya mereka mengira yang datang adalah polisi, namun ternyata yang muncul adalah aktor idola mereka semua yang dikenal sebagai Sang Pembasmi. Ketika Sang Pembasmi meminta minuman, akhirnya dengan senang hati Brian memberikan minuman yang belum sempat dia minum tersebut. Malang secara mengejutkan, minuman itu direbut oleh seekor semut raksasa. Melihatnya, mereka langsung menembak sang semut. Pada waktu yang sama di fasilitas penelitian yang tampak sepi, tiba-tiba terdengar suara aneh dari sebuah ruangan yang mengisyaratkan seekor Ratu Semut serangga kembali aktif. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.